teman-teman, selamat bergabung di ibadah online Fresh Generation dan Excel Grace Community Center Makassar. Mari kita siapkan hati untuk memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Jika teman-teman merasa terberkati dari ibadah kami, teman-teman bisa like video ini dan subscribe channel Grace Community Center. Dan jangan lupa loncengnya ya, untuk mendapatkan updatean terbaru dari kami. Jika teman-teman juga membutuhkan dukungan doa dan konseling, teman-teman bisa menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar, atau kalian juga bisa DM di akun Instagram Fresh Gen GCC dan Excel GCC. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, kembali lagi dalam ibadah Fresh Gen dan Excel. Senang sekali rasanya kita bisa kembali beribadah, dan tidak terasa sudah hampir masuk ke bulan Desember, dan ya tidak terasa tahun yang katanya berat ini sudah hampir kita selesaikan. Amin. Dan saya percaya Tuhan begitu baik, Tuhan menyertai kita sampai dengan hari ini. Maka dari itu mari kita siapkan hati kita mau mengucap syukur, kita mau menyembah Dia, Allah yang menyertai kita, Allah Immanuel yang selalu ada buat kita. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan buat saat ini Tuhan, kami bersiap Tuhan Yesus untuk beribadah Tuhan. Biar kiranya kuasa-Mu Tuhan, Roh Kudus-Mu yang melawat menjamah setiap kami Bapa. Kami mau fokus hanya kepada-Mu Tuhan, kami mau mengejar hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap memuji, kami siap menyembah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau sembah Allah yang hidup. Sebab hanya Kau yang layak Tuhan. Glory, glory. Sama-sama kita nyanyikan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu Tuhan. Ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Kami tersungkur di kaki-Mu Yesus. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Kami takkan melepaskan-Mu, takkan ku melepaskan-Mu. Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan-Ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Jadikan kami alat-Mu Tuhan, kami mau dibentuk sesuai dengan rencana-Mu. Tersungkurku, tersungkurku di kaki-Mu. Oh, 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 rasakan hadirat-Mu.
serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku kami serahkan Tuhan. Ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan. Sekali lagi serukan, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Mari kita sembah Dia, sebab Kau Allah yang hidup, Kau Allah yang layak disembah. Mari angkat suaramu sembah Dia, sebab Dia yang layak terima segala pujian, Dia yang layak terima segala hormat. Kami memuji-Mu. Haleluya, haleluya. Glory, glory. Hosana bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak diandalkan, sebab Kau yang layak disembah. Pengharapanku hanya kepada-Mu Tuhan. Glory, glory, glory. Mari kita sembah Dia dengan senap hatimu. Mari angkat suaramu sembah Dia. Kau Allah Immanuel, Kau selalu besertaku. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kau yang layak, hanya Kau yang layak disembah.
mau masuk Tuhan. Rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan, sekali katakan, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Buat kesempatan kali ini Tuhan, kami boleh menyembah-Mu Tuhan Yesus, kami boleh memuji-Mu, kami boleh merasakan hadirat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan berbicara, berkati juga setiap kami yang mendengar, biar apa yang kami dengar Tuhan boleh menjadi berkat buat setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa, haleluya, amin. Halo teman-teman, sekarang kita akan memberikan persembahan. Untuk teman-teman yang ingin memberikan persembahan, kalian bisa memberikan persembahan melalui rekening gereja yang tertera di layar. Untuk itu, mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan atas berkat-Mu Tuhan sepanjang hari ini Tuhan. Sebentar lagi kami akan berikan persembahan, Engkau yang memberkati persembahan kami, biar apa yang kami berikan bisa menjadi berkat bagi gereja kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Shalom teman-teman, selamat sore. Kita ketemu lagi sore hari ini dan kita mau sama-sama belajar firman Tuhan, free from bad habits. Bebas dari kebiasaan buruk. 1 Korintus 15 ayat 33 berkata, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Nah, beberapa hari yang lalu saya baca di artikel ada artis yang memakai narkoba masuk penjara, tapi sebelum kejadian ini dia sudah pernah melakukan hal yang sama. Dan waktu itu dia sudah menyesal, dia bilang dia menyesal, dia tidak ingin melakukan hal yang seperti itu lagi. Dan bertahun-tahun di penjara, dan setelah dia keluar dari penjara dia melakukan hal itu lagi. Terus ada juga berita bahwa ada pemuda yang memperkosa teman perempuannya karena kebiasaannya yang suka menonton film porno, sehingga dia melampiaskan hawa nafsunya kepada temannya tersebut. Nah, banyak kejadian yang dilaporkan di kantor polisi itu karena kebiasaan yang buruk. Mereka sampai membuat akibat yang fatal. Nah, mereka tidak mampu belajar dari kesalahan.
Sama seperti artis yang masuk penjara itu kemudian keluar, kemudian masuk lagi. Kenapa mereka tidak bisa belajar dari kesalahan? Kenapa mereka tidak bisa lepas dari kebiasaan buruk mereka? Sulitkah untuk mengubah kebiasaan yang buruk, teman-teman? Banyak anak muda yang terikat dengan kebiasaan yang buruk. Memang sulit, teman-teman. Kadia ingat dulu Kadia masih sekolah, Kadia itu terkenal dengan mulut yang suka bicara kasar. Sukanya bicara kotor, sukanya bentak-bentak, teriak-teriak, suka memaki. Nah, itu Kadia dulu. Namun suatu ketika Kadia sadar bahwa kebiasaan Kadia itu sangat tidak baik, tidak benar. Kadia memutuskan untuk tidak melakukan hal itu. Susah sekali. Bukan bisa dilakukan dalam 1, 2, bahkan 1 bulan, tidak. Itu lama sekali prosesnya baru Kadia bisa terlepas dari kebiasaan bicara kasar itu, bicara kotor itu. Dan tapi Kadia tetap taat untuk melakukan hal tersebut. Susah, teman-teman. Nah, bagaimana kita bisa bebas dari kebiasaan-kebiasaan buruk? Firman Tuhan dalam 1 Korintus 15 ayat 33 berkata, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Di sini Paulus mengingatkan jemaat Korintus untuk supaya mereka tidak bergaul dengan orang-orang yang tidak menguatkan iman. Orang-orang yang tidak menguatkan iman mereka. Karena orang-orang di Korintus kebanyakan itu mereka orang-orang yang percaya kepada filsafat-filsafat kosong dan mitos-mitos leluhur mereka. Termasuk pada penyembahan berhala. Mereka percaya pada dewi kesuburan sehingga mereka melakukan percabulan dan sebagainya. Mereka tidak percaya kepada kebangkitan. Karenanya Paulus sangat menekankan kepada jemaat di Korintus untuk tidak bergaul dengan mereka karena dapat merusak iman mereka dan kepercayaan jemaat Tuhan yang ada di Korintus. Nah, Injil Kristus saat Paulus bawa di dalam jemaat Korintus ini menjadi pegangan bagi jemaat di Korintus. Bahwa mereka tidak boleh terbawa oleh pergaulan yang buruk. Karena lingkungan mereka seperti itu, buruk. Masih menyembah berhala, percaya pada dewi kesuburan. Dan itu sangat ditekankan oleh Paulus. Paulus mengingatkan mereka. Paulus mengingatkan untuk tidak bergaul dengan orang-orang yang tidak menguatkan iman. Dan Paulus juga mengingatkan mereka untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama. Nah, seperti itu tadi, penyembahan berhala, kepercayaan-kepercayaan kuno. Nah, sebab Paulus berkata Yesus sudah mati dan bangkit untuk menebus dosa-dosa orang jemaat di Korintus. Sehingga jemaat di Korintus sudah mengenakan manusia yang baru. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus mendapatkan kehidupan yang baru. Mereka sudah bukan lagi hidup sebagai dirinya sendiri, tapi menjadi milik Kristus. Mereka sudah dikuduskan. Dikuduskan artinya mereka sudah dipisahkan dari kehidupan lama mereka dan saat ini mereka sudah berada dalam kehidupan yang baru. Mereka harus menjaga pergaulan mereka supaya tidak kembali sesat. Nah, bagaimana kita bisa bebas dari kebiasaan buruk kita? Mari kita belajar bersama-sama. Yang pertama, kita harus memiliki hati dan pikiran yang senantiasa diperbaharui oleh Roh Kudus. Roma 12 ayat 2 berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, teman-teman, hal ini menjadi dasar yang sangat penting untuk kita lakukan setiap hari. Setiap hari kita harus mengizinkan Roh Kudus memperbaharui hati dan pikiran kita. Karena sesungguhnya kita tidak bisa melawan kuasa daging. Kita tidak bisa melawan keinginan daging kita tanpa kuasa Roh Kudus. Nah, Paulus juga mengingatkan kepada jemaat di Korintus bahwa kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Bukan hanya di jemaat di Korintus ya, dia rasa di firman Tuhan Paulus mengingatkan kita bahwa kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Kehidupan yang mau dipimpin oleh Roh Kudus akan membawa kita dengan sendirinya menanggalkan kebiasaan
buruk kita, kedagingan kita bisa menanggalkannya dengan sendirinya. Maka izinkan kita dipimpin oleh Roh Kudus. Menanggalkan keinginan daging kita, menanggalkan kebiasaan buruk kita, dengan sendirinya kita lakukan kalau Roh Kudus bisa bekerja di dalam kehidupannya kita. Nah, bagaimana Roh Kudus bekerja dalam kehidupannya kita? Tentunya dengan firman Tuhan. Kalau kita rajin membaca firman Tuhan, kita mengerti, kita mengenal firman Tuhan, dan biar firman Tuhan itu bertumbuh, hidup di dalam kehidupan kita, maka firman Tuhan, melalui firman Tuhan itu memperbaharui hati dan pikiran kita. Dia selalu berdoa, Tuhan biar firman-Mu itu tinggal di dalam hidupku, dan firman-Mu itu bertumbuh di dalam hidupku, dan biar hidupku ini menjadi firman Tuhan. Supaya dia terus ingat bahwa apa yang dia harus lakukan, kebiasaan dia, perkataan dia itu harus sama seperti dengan firman Tuhan. Dia mau melatih. Mari sama-sama kita melatih kebiasaan kita melalui firman Tuhan. Karena berawal dari hati dan pikiran yang dibaharui, kemudian menjadi suatu tindakan. Saat hati dan pikiran kita diperbaharui, itu akan menjadi tindakan kita, dan dari tindakan akan menghasilkan kebiasaan. Dan kebiasaan-kebiasaan yang kita hasilkan akan menghasilkan karakter kita. Karakter kita akan dilihat dari kebiasaan kita. Oh, orang ini sopan, orang ini ramah. Itu karena kebiasaan kita. Kita bisa berkata yang ramah dengan orang yang lebih tua. Kita bisa sopan, kita tahu bagaimana sopan itu. Kalau kita pulang dari sekolah, saat ini kita tidak bisa sekolah ya. Kalau kita ketemu dengan misalnya Om Bas di gereja, Shalom Om, walaupun cuma kyongi-kyongi, Shalom Om. Atau kita sudah mau pulang dari gereja, kita datang ibadah terus kita mau pulang dari gereja, Om pulang dulu. Nah, itu adalah tindakan yang membuat kita dinilai, oh ini karakternya ramah. Kita bisa membangun karakter kita dari tindakan kita. Atau kita juga bisa membangun tindakan kita dari cara kita merespon orang lain. Dengan baik, dengan sopan. Nah, yang kedua, setelah kita memiliki hati dan pikiran yang senantiasa diperbaharui oleh Roh Kudus, kita harus bisa memiliki komunitas yang sehat dan membangun. Tidak dapat dipungkiri juga bahwa kita memerlukan orang lain untuk kita bisa saling menjaga dan menasihati. Sehingga kehidupan kita ada yang menilai. Saat kita berbuat salah ada yang mengingatkan kita, kamu salah. Saat kita bertindak di jalan yang tidak benar, ada yang menasihati kita, ada yang menegur kita. Kita harus membangun komunitas, kita harus memiliki komunitas yang sehat dan membangun. Nah, apa artinya kita memiliki komunitas yang sehat dan membangun? Ya, artinya adalah kita harus menemukan rekan, sahabat yang tentunya pertama, seiman. Sebelumnya kita baca di Amsal 13 ayat 20. Siapa bergaul dengan orang bijak akan menjadi bijak, tetapi siapa yang bergaul dengan orang bebal menjadi malang. Yang pertama kita harus temukan rekan sahabat yang seiman. Karena dengan kita menemukan rekan dan sahabat yang seiman, itu tidak jauh kita punya komitmen yang sama. Komitmen yang bertumbuh di dalam Tuhan. Karena kalau kita seiman, kita percaya bahwa dia percaya Tuhan Yesus, saya percaya sama Tuhan Yesus, kita di dalam satu firman Tuhan yang sama, itu akan membangun iman kita. Membangun kebiasaan kita bersama-sama. Karena kalau kita biasa bergaul dengan orang yang takut akan Tuhan, kita juga akan menjadi takut akan Tuhan. Dengan orang yang rajin baca firman Tuhan, kita juga akan menjadi orang yang rajin baca firman Tuhan. Nah, komunitas bukan sekedar nongkrong-nongkrong, teman-teman. Kita membangun komunitas itu bukan sekedar duduk-duduk cantik, minum-minum kopi, atau curhat-curhatan, atau senang-senang, bukan sekedar itu. Tapi kalau kita punya komunitas, kita harus bisa saling menguatkan.
kita bisa saling share, kita bisa saling mendoakan satu dengan yang lain. Jangan kita tinggalkan komunitas sel kita, teman-teman. Kalian percaya semua sudah tergabung dalam sel group, dan itu komunitas yang bisa membangun kita, bisa mengingatkan kita untuk melakukan hal yang benar. Jangan sampai kita keluar dari komunitas ini dan perilaku kita semakin menjauh. Nah, itu yang ditakutkan Paulus kepada jemaat Korintus. Makanya Paulus sering mengingatkan jemaat di Korintus untuk tetap bergaul dengan orang, tidak bergaul dengan orang yang tidak menguatkan iman, tidak gampang untuk terpengaruh. Ya, jangan sampai kita gampang terpengaruh, teman-teman. Ada orang yang masuk dalam komunitas kita, membawa kita melakukan hal-hal yang buruk. No. Harusnya kita bisa mengubah kebiasaan buruk mereka menjadi kebiasaan yang baik juga. Kalau kita sudah tentukan bahwa komunitasku ini orang yang tidak suka bicara kotor, gitu. Bangunlah komunitas di mana kita bisa dengan perkataan kita memberkati orang lain. Karena kita hidup di dunia, tetapi tidak duniawi. Dan jangan sebaliknya. Kita rohani tetapi hidup duniawi. Ingat teman-teman, kita hidup di dunia tetapi tidak duniawi. Ada yang tahu George Washington, Presiden Amerika Serikat, berkata, bergaulah dengan orang-orang berkualitas jika Anda menghargai reputasi Anda sendiri. Karena lebih baik menyendiri daripada Anda dalam pergaulan yang buruk. Lebih baik menyendiri daripada ada dalam pergaulan yang buruk. Bergaullah dengan orang-orang berkualitas. Jika Anda menghargai reputasi Anda sendiri, karena lebih baik menyendiri daripada ada dalam pergaulan yang buruk. Nah, mari Fresh G Excel yang dikasih Tuhan, mari kita saatnya membangun kebiasaan yang baik dan membuang segala kebiasaan yang buruk. Biar diri kita menjadi persembahan yang kudus sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Biar kita bisa maksimal di dalam melayani Tuhan. Hanya nama Tuhan yang dimuliakan. Dan biar Tuhan Yesus sebagai junjungan hidup kita bisa dilihat semua orang bahwa kita adalah milik Tuhan. Kita adalah orang-orang yang dipercayakan oleh Tuhan. Ada tertulis di 1 Yohanes 2 ayat 4c, aku menulis kepada kamu hai orang-orang muda karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Nah, Tuhan percaya bahwa kita anak-anak muda yang hidup di dalam firman Tuhan yang mengalahkan yang jahat. Oke teman-teman, mari kita bangun kebiasaan baik kita, mari kita bersama-sama memiliki hati yang senantiasa diperbaharui oleh Roh Kudus dan pikiran kita, memiliki komunitas yang sehat dan membangun kita. Oke, mari kita berdoa bersama. Bapak, terima kasih untuk sore hari ini, kami percaya firman-Mu hidup di dalam kami percaya Tuhan, kami bisa membuang kebiasaan-kebiasaan buruk kami Tuhan, kami bisa membangun kebiasaan baik dengan memiliki hati dan pikiran yang diperbaharui oleh Roh Kudus setiap hari, dan kami bisa memiliki komunitas yang sehat dan membangun kami, bahwa kami terus Tuhan masuk dalam komunitas yang benar, bahwa kami dalam sel group kami sehingga kami terus dibangun imannya bersama-sama, bersahati bersama-sama melayani Engkau dan memiliki komitmen untuk menghidupi firman Tuhan bersama-sama. Terima kasih untuk firman-Mu sore hari ini, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.